Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'a'mali sholihat wa nahana 'anis sayyi'at wal bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil karamat. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahaw. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat, hafizallahu ta'ala, semoga iman dan Islam kita selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji-pujian serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salamnya Allah selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mari bersama-sama di dalam hidup ini, di sisa umur kita ini, kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman serta memantapkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa adalah modal dasar dan paling mendasar bagi kehidupan kita seorang muslim. Iman laksana pondasinya, sedangkan takwa bagaikan bangunannya. Iman adalah akidahnya, sedangkan takwa adalah amal solehnya. Begitu kuatnya hubungan iman dan takwa ini, sampai-sampai baginda Rasul sabdakan dalam sebuah hadis, al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa. Iman laksana jasadnya, sedangkan takwa bagaikan pakaiannya. Iman dan takwa adalah seperti dua sisi mata uang, satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisah. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, harus seperti apa pakaian orang-orang yang beriman dan bertakwa itu? Al-Imam Ali karramallahu wajhah menjelaskan, yang pertama adalah al-khaufu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman dan bertakwa adalah orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Takut untuk meninggalkan yang diperintah Allah, takut untuk mengerjakan segala yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Ay al-muraqabah,
Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi diri kita, baik sendiri maupun rame-rame, di tempat gelap maupun di tempat yang terang. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, mencatat dan meminta pertanggungjawaban dari kita. Karena kita selalu diawasi oleh Allah, maka muncul konsep hidup di dalam diri kita, al-ikhtiyat. Hidup serba hati-hati. Hati-hati di dalam mencari rezeki, di dalam mencari nafkah. Kasih nafkah keluarga kita dengan rezeki yang halal. Hati-hati terhadap pergaulan anak-anak kita. Hati-hati terhadap diri kita sendiri. Karena sabda Rasul, agama kamu itu dengan siapa kamu bergaul? Kalau kita bergaul dengan para alim ulama, ya ilmu agama kita tambah pintar, tambah mendalam. Kalau kita bergaul dengan para habaib, ya semakin kita mencintai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bergaul dengan pecinta masjid, aktivis masjid, maka kita juga lahir dalam diri kita menjadi seorang pejuang. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhtiyat, hati-hati di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, pakaian orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah al-istidad fi yaumil akhirat. Hidupnya dipakai untuk mempersiapkan diri hidup di akhirat, saudara. Karena sabda Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini sarana, bukan tujuan. Dunia ini tempat mengumpulkan, bukan tempat memanen. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, panennya nanti di akhirat. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hadirin, dunia ini tempatnya mengumpulkan bekal, nanti menikmatinya adalah ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran. Karena sangat lama ada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat lama disiksa oleh Allah. Lalu mereka rame-rame datang curhat kepada Allah. Ya Allah, kalau kami tahu bakalannya jadi begini, maka dulu zaman kami hidup di dunia, kami akan melaksanakan, mengamalkan Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ketika di dunia akan melaksanakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami di dunia akan melaksanakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami nyesel ya Allah kalau tahu bakalannya jadi begini. Lalu Allah bertanya, apa yang kalian inginkan? Kami mohon kembalikan kami di dunia sebentar saja ya Allah.
Waktu yang sebentar itu akan kami pakai untuk sujud dan beribadah kepadamu. Tidak akan ada waktu yang mubadzir, tidak ada waktu berbuat maksiat, tidak ada waktu yang kami pergunakan untuk berbuat dosa. Semuanya ada nilai ibadah, semuanya ada nilai akhirat kepadamu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Allah. Apa jawab Allah? Hadirin yang saya muliakan, kamu sudah terlambat. Waktu tidak dapat diputar ulang. Bukankah kalian dulu ketika hidup di dunia sudah aku tak kasih tahu tentang hal seperti ini? Kok kalian tidak berubah? Baru sekarang kalian menyesal. Waktu tidak dapat diputar ulang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pakaian yang terakhir dalam khutbah yang sangat singkat ini masih penjelasan Imam Ali karramallahu wajhah adalah wal amalu bitanzil. Hidupnya selalu bersahabat dengan Al-Quran. Tahapan yang pertama, belajar membaca Al-Quran. Tahapan yang kedua, belajar menerjemahkan Al-Quran. Kalau nggak bisa menerjemahkan, ya belajar terjemahan Al-Quran. Tahapan yang kedua, mempelajari tafsir Al-Quran. Tahapan yang berikutnya adalah mendalami dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tahapan berikutnya adalah mengamalkan isi Al-Quran. Dan tahapan finalnya adalah ikhlas di dalam mengamalkan kitab suci Allah Al-Quranul Karim. Hadirin yang saya muliakan, itulah kitab suci, satu-satunya kitab suci yang orisinalitasnya tidak diragukan lagi. Ada 60 profesor berkumpul untuk mendalami kitab-kitab besar di dunia ini. Dan 60 profesor ini adalah kaum orientalis. Apa hasilnya? Setelah mendalami kitab-kitab besar di dunia ini, 60 orientalis itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa dipertahankan secara ilmiah. Dan alhamdulillah dari 60 orientalis itu 12 profesor mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Itulah saudara-saudara sekalian, syafaat dari Al-Quran, petunjuk dari Al-Quran. Itulah kehebatan dan kemurnian Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, jangan lupakan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Jadikan sahabat kita sehari-hari adalah Al-Quran. Hadirin, jangan sampai membaca Al-Quran dikalahkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Jangan sampai membaca hadis-hadis Rasulullah dikalahkan oleh bacaan-bacaan yang lainnya. Dan itulah dua sumber yang diwariskan oleh baginda Rasul, sebagaimana hadisnya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasuli, yakni Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, saya kira itulah khutbah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan akan semakin mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah, dan juga akan semakin memperdalam pemahaman kita terhadap agama yang kita cintai, yakni agama Islam ini. Dan semoga kita dan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa kita semuanya
akan dilindungi dan semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa salama tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha waf'alul khairati wastanibus sayyi'at la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabina wa tabi'ina warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.